Puji syukur tak dapat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala begitu dunia memberikan kepada kita berbagai macam limpah rahmat dan taufik, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah. Berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan terlebih lagi sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, yaitu nikmat keimanan. Hadirin sekalian jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai penutup para nabi, seorang nabi yang alhamdulillah mengeluarkan kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang dengan satu konsep yang benar. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya bacakan pada mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-salah, memintalah kalian hanya kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang yang sabar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini kita hidup mengarungi bahtera permukaan bumi ini harus memiliki satu sifat, yang dimana sifat tersebut adalah sifat sabar. Mengapa demikian? Karena sifat sabar tidak dapat mengarungi, tidak dapat melintasi, tidak dapat melewati rintangan-rintangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berbagai macam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita menghadapinya dengan rasa sabar, maka niscaya rintangan tersebut, kesulitan tersebut tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala katakan, sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar itu. Nah, siapa orang-orang yang sabar ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan itu, siapa orang-orang yang sabar ini yang Allah Subhanahu wa taala dan berikan kenikmatan kepada dia? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam surah Al-Baqarah, wa basyirus sabirin. Orang-orang sabar itu adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar itu adalah orang yang ketika diberikan cobaan kepadanya, orang yang ketika ditimpa musibah kepadanya, mereka senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Bapak-bapak sekalian, kita dapat belajar, kita dapat memetik hikmah bahwa sesungguhnya ketika kita diberikan cobaan, ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah banyak mengeluh, karena sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada kita, berikan kepada kita sebagai cobaan, maka itu tolak ukurnya sesuai dengan kadar keimanan kita. Hadirin sekalian jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an